Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'at dan juga kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hikmanul Hakim, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Hukum Tata Negara Siasah. Di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu yang pertama tentang sosiologi politik hukum, terus yang kedua ada elit politik, di mana kedua materi ini diampu oleh dosen saya yaitu Dr. Beni Ahmad Saebani. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sosiologi politik hukum. Menurut Emil Dalton, hukum merupakan moral sosial yang ada pada masyarakat. Hakikatnya adalah ekspresi solidaritas sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga hukum disebutkan itu dalam perkembangan tersebut adalah sebagai solidaritas dari perilaku sosial masyarakat. Maka dapat disimpulkan hukum itu adalah terjadi atas dasar solidaritas dari masyarakat. Itu menurut Emil Durkheim. Tidak ada masyarakat yang ekspresi tanpa adanya solidaritas. Masyarakat itu tidak akan ekspresi tanpa adanya solidaritas. Kemudian sosiologi politik hukum lebih dominan memahami berbagai kebijakan, ketentuan, peraturan yang timbul dan berlaku di masyarakat. Karena memang lahir ketentuan, peraturan dan hukum itu dilatar belakangi oleh faktor sosial, di mana faktor sosial tersebut mempengaruhi keberadaan suatu peraturan, ketentuan, dan hukum-hukum yang terjadi di masyarakat. Sehingga hukum itu lebih efektif dan lebih bisa dikatakan hukum itu lebih sama-sama meruncing ke atas dan meruncing ke bawah, dalam artian sama-sama adil gitu. Menurut Sajipto, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak ada yang berdiri sendiri, melainkan hukum itu berdiri atas kehendak orang lain. Hukum juga tidak ada yang untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keperluan orang luas, yaitu tentang untuk kebutuhan kesejahteraan, keamanan, dan kemuliaan. Maka hukum menurut Sajipto ini bisa dikatakan hukum yang tidak memihak kepada individu, melainkan memihak kepada orang luas atau orang banyak. Seperti dimana dapat dijelaskan dari pengertian Sajipto tadi, hukum itu memang bukan untuk individu, melainkan untuk orang-orang banyak. Karena kebutuhan di suatu negara itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, melainkan untuk orang banyak. Hukum juga berubah-ubah, besar atau kecilnya. Perubahan hukum itu didasari dari perubahan faktor sosial, karena hukum itu mengikuti pola tingkah laku sosial masyarakat. Hukum bisa berubah juga karena adanya tuntutan sosial dari masyarakat. Kemudian perubahan hukum itu disebut dengan legislasi, yang prosesnya di mana sebuah keputusan itu ada di pengadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik hukum itu adalah suatu hukum yang timbul atas dasar faktor sosial, di mana faktor sosial tersebut mempengaruhi keberadaan adanya suatu hukum di sebuah negara atau di suatu negara. Hukum itu jangan diperspektifkan untuk pribadi atau individu, melainkan untuk orang luas, itu orang banyak. Sehingga hukum itu lebih merata dan lebih adil dalam memberlakukan suatu hukum atau perundang-undangan di suatu negara.
Materi yang kedua yaitu tentang elit politik. Elit politik adalah sebagian orang yang memiliki kekuasaan dalam ranah perpolitikan di suatu negara, atau bisa disebut juga dengan anggota legislasi, dan ada juga yang disebut dengan anggota yudikatif. Di Indonesia, berbicara tentang elit politik, berbicara juga dengan penguasa. Di Indonesia ini, penguasa elit politik itu dipilih oleh rakyat dan digaji juga oleh rakyat. Maka dari itu, para elit politik itu harus mengutamakan kepentingan rakyat, yaitu harus melaksanakan suatu perundang-undangan atau sesuatu hukum itu harus sesuai dengan bagaimana yang ada di kalangan masyarakat tersebut. Selanjutnya, untuk menjadi seorang elit politik itu harus memiliki kecakapan dalam hal kontrol perpolitikan, memisahkan persoalan masyarakat. Apabila tidak mampu melayani kepentingan masyarakat, maka masyarakat itu tidak akan percaya terhadap para elit politik tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya sangat berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Bahkan bisa dibilang sangat menyengsarakan rakyat, karena Indonesia masih banyak elit politik yang melakukan korupsi. Itu karena kenapa? Karena berbicara yang tadi telah saya sampaikan, para elit politik itu tidak memiliki kecakapan dalam berpolitik. Karena sebagai elit politik itu harus memiliki kecakapan berpolitik dan juga harus paham betul bagaimana cara agar masyarakat itu sejahtera, bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan keadilan gitu. Sebagaimana sabda Nabi menjelaskan bahwa para politik itu jangan tamak atas keserakahan akan jabatan dan juga harta. Sabda Nabi menjelaskan sebagai berikut. Dari Abdu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan ketamakan dari manusia atas harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya." Dimana dari penjelasan tadi bahwasanya orang yang tamak akan jabatan dan juga harta itu lebih parah dibandingkan dengan dua serigala yang lapar diletakkan di kerumunan para kambing. Dan juga lebih merusaknya lagi bahwa para elit politik yang tamak dan juga serakah itu merusak agama. Karena kenapa dibilang merusak agama? Karena para elit politik itu yang tamak tersebut akan harta dan jabatan bisa merusak apa yang dicita-citakan oleh negara dan juga rakyat. Selain itu, akan ketamakan harta dan jabatan bisa lupa akan adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lupa akan kepribadian mereka sendiri sebagai makhluk ciptaannya. Maka dari itu, sebagai elit politik harus bisa mengutamakan kepentingan rakyat dan juga mengutamakan kepentingan negara, bukan hanya kepentingan pribadi atau individu. Keserakahan individu, ketamakan individu itu bisa merusak citra negara dan juga merusak kepercayaan dari masyarakat. Dan para elit politik juga harus bisa menerima aspirasi dari rakyat dan juga kritisi dari masyarakat, bukan menolak apa yang dikritisi oleh rakyat terhadap perpolitikan. Karena kenapa?
Adanya kritisi itu bisa membuat perpolitikan di negara ini lebih maju dan lebih berkembang dan lebih mendengarkan apa yang diderita oleh rakyat. Karena negara ini bisa berbentuk negara yaitu dari rakyat juga. Sekian dari pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.